Halo adik-adik, senang sekali Lausu bisa bertemu dengan adik-adik pagi hari ini. Apa kabarnya semua? Wah, pasti kalian sehat-sehat dan semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Nah, walaupun kita di rumah masing-masing dan kita ibadahnya secara online, tapi tidak bisa menghilangkan rasa sukacita kita. Kita mau bertemu dengan Tuhan, kita mau bersukacita dan juga mau bersama-sama belajar firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita ibadah, yuk kita doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, meskipun kami dipisahkan oleh tempat, kami harus ibadah online, tapi Tuhan memberikan kami kesempatan bisa bertemu dengan alat yang sudah Tuhan ciptakan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pada hari ini kami boleh bersukacita bersama-sama dalam ibadah online. Kami boleh memuji dan memuliakan bersama-sama dalam ibadah ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan boleh hadir di hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita punya Allah yang perkasa. Dia sangat besar, dia sangat kuat, dan dia juga sangat berkuasa. Wah, tidak ada satupun yang tidak bisa dia lakukan. Semuanya dia mampu untuk melakukannya. Nah adik-adik, pagi hari ini Lausu mau mengajak semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menggerakkan badan kita, memuji Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Dengan lagu yang akan sama-sama kita nyanyikan, dengan lagu My God is so big, so strong, and so mighty. Dan adik-adik boleh mengikuti gerakannya. Dengan semangat kita memuji nama Tuhan. Hayo, hayo, hayo. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Wah, semangat banget, gerakannya hebat. Wah, Lausu senang sekali hari ini ya. Adik-adik semangat memuji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini semuanya bisa memuji Tuhan. Karena Tuhan kita maha dahsyat. Dia mampu melakukan segala perkara. Nah adik-adik boleh nih punya jagoan. Ada Doraemon, nah ada Kapten Marvel, ada Superman. Tapi semuanya itu adalah manusia biasa. Ada satu jagoan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Siapa namanya, ada yang tahu? Siapa? Siapa di sebelah sini? Wah, benar sekali. Dia ada jagoan kita yang paling super. Dialah Tuhan Yesus, jagoan kita. Kita akan sama-sama menaikkan pujian jagoan kita. Ikutin juga ya gerakannya ya. Semangat, semangat, ayo! Ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi
buat kita. Ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Wah, semangat sekali adik-adik memuji dan menari buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, langsung mau tanya dulu nih, ada yang ingat gak cerita minggu lalu? Waduh, kok pada diem? Pada lupa ya? Jangan khawatir, langsung akan ingatkan. Minggu lalu kita belajar mengenai Tuhan yang selalu mengingat akan umatnya. Dan hari ini di minggu yang baru, di hari yang baru, kita juga mau belajar lagi bagaimana cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Tapi sebelumnya jangan lupa adik-adik siapkan dulu ya Alkitabnya, duduk yang manis, lihat kiri kanan, jangan suka ganggu-ganggu. Ya, jangan suka usil sama temennya atau adiknya atau ciciknya. Duduk yang rapi supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Marta. Siapkan hatinya ya adik-adik. Siapkan hatinya ya. Dan sebelumnya, mari kita menaikkan pujian Ajarku Mengerti, agar firman Tuhan yang akan disampaikan boleh benar-benar meresap di dalam hati kita dan kita boleh mengerti akan firman Tuhan yang hidup. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Lause Marta di sini. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan tolong pakai Lose Marta untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitabnya yuk di Keluaran 14 ayat 14. Alkitabnya dibuka ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sekali lagi ya adik-adik ya, kita baca ya. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita ya mengenai Musa. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan mengenai orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Mereka itu tinggal di suatu kemah dekat Laut Merah. Adik-adik tahu nggak kalau di kemah itu seperti apa? Dingin ya pasti ya. Dan di tempat itu terbentang luas dan cuma hanya hamparan tanah dan juga ada laut. Nah, di sana bangsa Israel masih dikejar adik-adik sama orang Firaun yang dari Mesir itu. Dan orang Israel itu bingung harus bagaimana adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak gimana caranya mereka harus menyelamatkan? Di sana mereka tidak punya apa adik-adik. Yang pertama, mereka tidak punya senjata untuk melawan orang Firaun itu. Karena mereka tidak punya perlengkapan senjata, karena mereka selama bekerja di Mesir itu dijadikan budak, jadi mereka nggak punya kemampuan apapun. Dan yang kedua, di depan sana hanya laut yang terbentang luas di sana. Tahu kan adik-adik, kalau naik ke laut itu harus punya apa adik-adik? Harus punya kapal pastinya. Nah, kapal pun tidak ada dan nggak bisa menampung semua rakyat bangsa Israel. Mereka itu bingung, panik. Tapi Tuhan tetap menyelamatkan mereka. Siapa ya adik-adik, tahu nggak? Tuhan memakai siapa adik-adik di sini? Tuhan memakai Musa. Hanya Nabi Musa yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Musa, Firaun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka datang menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya. Tuhan Yesus bisa membelah Laut Merah itu. Laut Merah itu akhirnya terbentang dan bisa ada jalan. Adik-adik tahu kan? Jadi di laut itu ada tengah-tengahnya itu bisa buat jalan untuk dilintasi oleh bangsa Israel. Kiri kanannya itu tembok-tembok yang ada air. Nah, akhirnya mereka bisa melewati laut tersebut untuk menyeberang ke seberang daratan yang di sana.
kekuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! Akhirnya setelah mereka sampai di daratan yang di seberang, Tuhan menutup jalan untuk orang Firaun yang mengejar bangsa Israel itu. Akhirnya mereka yang di Firaun itu tenggelam adik-adik. Yang selamat siapa? Hanya bangsa Israel yang diselamatkan sama Tuhan Yesus. Dari cerita ini, Lose mau ambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh takut adik-adik karena ada siapa? Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Adik-adik tahu kita tidak bisa lepas dari namanya dosa. Karena dosa itu pasti akan selalu mengikuti kita. Dan kita tidak bisa melawan dosa itu sendiri. Hanya ada satu yang bisa melawan dosa. Adik-adik tahu nggak siapa yang menyelamatkan kita dari dosa? Hanya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib menggantikan kita orang yang berdosa sehingga kita selamat dan kita bebas dan kita bisa hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kita mau ya hari ini kita tetap taat, tetap bersyukur, tetap cinta sama Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Yuk kita berdoa adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya kami mau menjadi lebih taat dan kami makin mencintai Tuhan Yesus dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan pimpin hidup kami dan juga Tuhan tolong berkati acara kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa ayat hafalan kita hari ini dari Keluaran 14 ayat 14. Dan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya diam saja. Sekali lagi adik-adik, di Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan berdiam saja. Adik-adik, kita harus ingat bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dan Dia juga mau agar kita terus melakukan segala perintahnya. Meskipun susah, meskipun sulit, tapi adik-adik gak boleh menyerah karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah adik-adik meresponi firman Tuhan, kita angkat pujian Do Not Give Up agar adik-adik tetap semangat melakukan firman Tuhan. Mari kita menyanyikannya. Have a happy heart. Do not give up.
Yuk adik-adik, untuk mengingat firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini, kita lihat video berikut ini ya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Nah, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk mengirim persembahan adik-adik ke Bank BCA melalui nomor rekening di bawah ini. Jangan lupa ya diberi keterangan Sekolah Minggu GKR Gedong. Nah, adik-adik, mari kita persiapkan hati dengan memberi persembahan, dan sebelumnya mintalah Sebela untuk memimpin doa persembahan buat kita semua. Adik-adik, sebelum kita masuk persembahan, yuk kita sama-sama kita berdoa. Lipatkan tangan, tutupkan matanya. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami dan juga keluarga kami. Tuhan, hari ini kami ada sedikit persembahan, kiranya Tuhan mau pakai Tuhan persembahan ini untuk memperluas kerajaan Tuhan. Berkati juga papa mama dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan kita akan kita iringi dengan pujian jagoan kita. Masih ingat kan tadi lagunya? Yuk kita nyanyi pujian jagoan kita. Ayo bangkit berdiri semuanya. Hayo, hayo, hayo. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat.
Adik-adik, kita akan berdoakan untuk cici kita yang namanya Eunike yang berulang tahun tanggal 19 September kemarin. Nah, kita mau berdoa ya untuk cici Eunike. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cici kami yang sudah berulang tahun kemarin. Engkau berkati dia dalam studinya, dalam sekolahnya, dalam masa depannya, dan dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan pakai untuk menjadi anak Tuhan yang semakin kenal Tuhan, yang takut Tuhan, yang memuliakan Tuhan dimanapun dia berada. Berkati keluarganya, papa mamanya, kakak dan adiknya, semuanya Tuhan kau sertai. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus, kami serahkan ini ke dalam tanganmu. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Lause ada sedikit pengumuman. Minggu depan kita ibadah lagi jam 10 pagi seperti hari ini. Nah, adik-adik juga bisa masuk ke IG-nya Sekolah Minggu @smgkr Gedong. Oke? Ditunggu ya. Dan juga YouTube-nya di like, subscribe, and di share supaya semua bisa ikut kebaktian Sekolah Minggu. Stay tune. Anak-anakku sekalian, kita telah selesai mengikuti kebaktian Sekolah Minggu pada hari ini. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan telah menyertai kebaktian Sekolah Minggu. Berkati anak-anakku sekalian yang mendengar dan mengikuti di rumah masing-masing. Berkati para lause yang sudah mengajar. Baiklah ya Tuhan, kami makin hari makin setia percaya kepadamu. Kami mohon berkat-Mu untuk kami sekalian yang pada saat ini, baik yang ada di sekitar ini maupun adik kami yang ada di rumah masing-masing. Adik-adikku sekalian, arahkanlah hati dan pikiran kalian kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day with my eyes and my ears, my hands and my feet. I praise the Lord.